Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Cina yang berjudul Because of Love. Drama ini menceritakan tentang seorang ibu tunggal yang berjuang untuk kesembuhan anaknya yang mengidap penyakit jantung bawaan. Drama bergenre medical, romance, dan melodrama ini memiliki alur cerita penuh haru antara ibu dan anak serta cinta masa lalu yang kembali lagi. Drama Because of Love ini berfokus pada dua pemain utama, yakni Ni Yunsheng dan juga Tan Jing. Keduanya dulu menjadi sepasang kekasih namun telah lama terpisah. Tan Jing diketahui merupakan ibu tunggal yang memiliki anak bernama Sun Ping. Sayangnya hidupnya tidak seberuntung anak seumurannya. Sun Ping mengidap penyakit jantung bawaan sejak lahir. Kondisi ini membuat sang ibu, yakni Tan Jing, berusaha keras untuk kesembuhan anaknya. Namun perjuangan Tan Jing tidaklah mudah, pasalnya kondisi ekonominya yang tidak stabil. Tan Jing harus bekerja keras dan hidup hemat untuk biaya pengobatan sang putranya. Beruntungnya seorang dokter ahli bedah jantung bernama Ni Yunsheng memutuskan membantu perawatan Sun Ping setelah terpilih dalam program yang diadakannya berupa proyek pendanaan operasi anak dengan penyakit jantung. Nah, dari sinilah Tan Jing dan Ni Yunsheng kembali bertemu. Ni Yunsheng terkejut lantaran mengetahui bahwa ibu Sun Ping adalah kekasihnya di masa lalu. Selama ini, Ni Yunsheng belum bisa melupakan masa lalunya tersebut. Hal tersebut yang menjadi alasan dia sampai saat ini belum memiliki pasangan. Ni Yunsheng pun kecewa saat tahu orang yang dicintainya selama ini ternyata telah memiliki kehidupan yang bahagia bersama dengan suami dan anaknya. Setelah beberapa kesalahpahaman di antara mereka berdua berhasil diluruskan, akhirnya Ni Yunsheng pun tahu bahwa Sun Ping ternyata adalah anak kandungnya dan selama ini pernikahan Tan Jing tidaklah bahagia. Tan Jing bertahan hanya agar anaknya tidak kehilangan sosok ayah. Mengetahui hal tersebut, Ni Dongyan, ayah dari Ni Yunsheng, ingin mengambil hak asuh Sun Ping dan terjadilah keributan yang menyebabkan Sun Ping menghilang. Ni Yunsheng yang berhasil menemukan Sun Ping akhirnya mengikuti Tan Jing dan juga Sun Ping pulang. Nah, di sana Ni Yunsheng mengakui perasaannya yang sangat tulus kepada Tan Jing dan menawarkan pernikahan yang sebelumnya sempat tertunda karena terhalang restu ayah Ni Yunsheng. Ni Yunsheng berharap dengan adanya pernikahan tersebut dia dapat melindungi Tan Jing dan juga Sun Ping putranya. Karena Tan Jing tidak dapat memberikan jawaban dengan segera, Ni Yunsheng akhirnya meletakkan cincin tersebut di meja dan beranjak meninggalkan rumah tersebut. Karena apapun jawabannya, cincin tersebut seharusnya memang menjadi milik Tan Jing. Melihat cincin di atas meja, Tan Jing flashback dengan semua kenangan masa lalunya dengan Ni Yunsheng dan merasa sangat tidak nyaman. Tanpa diduga, tidak lama setelah Ni Yunsheng pergi, ayah Ni Yunsheng menerima panggilan telepon dari sekretarisnya yang menyampaikan bahwa Ni Yunsheng mengalami kecelakaan mobil dan tidak sadarkan diri. Setelah melakukan aksi penyelamatan, dokter memberitahu Ni Dongyan bahwa luka putranya tersebut tidak serius dan sebagian besar adalah luka traumatis dan pemeriksaan lebih lanjut diperlukan dan akan dilakukan pada keesokan harinya untuk mengetahui keadaan spesifik yang terjadi pada Ni Yunsheng. Ni Dongyan sebenarnya juga sedang sakit dan sedang menjalani perawatan, namun dia enggan untuk pergi dan terus berada di sisi Ni Yunsheng. Dan ketika Ni Dongyan melihat putranya di ranjang rumah sakit, dia tidak bisa menahan tangisnya. Setelah semalaman tidak sadarkan diri, Ni Yunsheng akhirnya bangun, namun ada yang berbeda dengan sikap dan perkataan Ni Yunsheng. Awalnya, ayah Ni Yunsheng tidak notice kalau putranya ini bersikap aneh. Ni Yunsheng meminta hotpot spicy dan mengatakan bahwa telah lama tidak memakan itu. Namun ayah Ni Yunsheng menganggap hal tersebut tidaklah aneh. Dokter yang memeriksa Ni Yunsheng juga mengatakan bahwa Ni Yunsheng baik-baik saja dan Ni Yunsheng hanya mengeluh sedikit sakit kepala. Di dalam kamar mandi, Ni Yunsheng sedikit terkejut melihat wajahnya dan ketika Ni Yunsheng dan ayahnya ini pergi jalan-jalan, Ni Yunsheng berbicara tentang pergi belajar di Belgia dan pergi ke luar negeri bersama dengan Tan Jing. Nah, dari pembicaraan ini, ayah Ni Yunsheng pun merasa kebingungan dan Ni Yunsheng bahkan menyebut Direktur Fang sebagai pamannya. Dari sinilah kemudian ayah Ni Yunsheng notice kalau ada sesuatu yang berbeda dari sikap Ni Yunsheng. Dokter dari berbagai departemen pun melakukan rapat untuk membedah dengan jelas sebenarnya apa yang terjadi kepada Ni Yunsheng. Dilihat dari berbagai hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Ni Yunsheng tidak hanya selalu menyebut masa lalu tetapi lebih seperti dia hidup di masa lalu. Para dokter memeriksa kondisi Ni Yunsheng dan menganalisis bahwa ingatannya telah berubah karena dampak yang parah dan dia mengalami gejala yang disebut regresi psikologis dan biasanya mengacu pada orang-orang yang sangat terstimulasi atau menghadapi kecemasan
stres, dan keadaan lainnya, sehingga mereka melepaskan keterampilan dan metode adaptasi matang yang ada, dan dengan demikian kembali ke cara hidup awal yang membuat dia happy. Tanjing yang mengetahui dari Direktur Fang bahwa Niu Sheng ini mengalami kecelakaan mobil langsung bergegas ke rumah sakit. Sesampainya di kamar Niu Sheng, Tanjing langsung dipeluk oleh Niu Sheng. Tanjing pun sangat bersyukur Niu Sheng bisa selamat dan sangat menikmati pelukan Niu Sheng. Niu Sheng pun terus berbicara, dan lama-lama Tanjing merasa ada yang tidak beres karena tiba-tiba Niu Sheng membahas topik seolah-olah mereka masih kuliah. Niu Sheng mengatakan akan memperkenalkan Tanjing kepada ayahnya dan menantikan kehidupan setelah menikah dan lain sebagainya. Tanjing pun merasa prihatin dengan kondisi Niu Sheng yang mengalami amnesia. Sebelumnya Niu Sheng juga pernah menderita penyakit mental yang serius saat belajar di luar negeri. Dari sinilah kemudian Dr. Fang berinisiatif untuk mengatur jadwal konsultasi dan menghubungi psikiater Belgia yang merawat Niu Sheng karena mungkin informasi dari dokter Niu Sheng yang sebelumnya ini bisa membantu pengobatan Niu Sheng. Melalui penjelasan dokter tersebut, semua orang mengetahui bahwa Niu Sheng jarang berbicara selama setengah tahun dan disertai dengan gejala insomnia. Kemudian, dokter dengan sabar membuat Niu Sheng mau berbicara dan secara bertahap mengetahui bahwa Niu Sheng sering bermimpi bahwa dia berada di malam yang hujan lebat, dikelilingi oleh bahaya dan orang-orang yang menusuknya dengan pisau. Demi kesembuhan Niu Sheng, Tanjing juga mencari tahu terkait regresi psikologis setiap hari, dan Niu Sheng juga mengirim pesan dan menelpon Tanjing setiap hari yang membuatnya merasa tidak nyaman. Ni Dongyan membawa putranya pulang dari rumah sakit dan meminta sekretaris Kwan untuk membawanya ke ruangan baru. Sejak Niu Sheng kehilangan sebagian ingatannya, hubungan antara Niu Sheng dengan ayahnya menjadi lebih baik. Niu Sheng juga berkesempatan untuk duduk dan makan berdua dengan ayahnya. Sebelumnya, Direktur Fang berpikir bahwa Bel harus diatasi dengan Bel, dan jika dia ingin kondisi Niu Sheng pulih, dia akan membutuhkan bantuan Tanjing. Karena hal tersebut, Ni Dongyan segera pergi ke tempat tinggal Tanjing. Tujuan utama kunjungan Ni Dongyan kali ini adalah untuk memohon kepada Tanjing agar bekerja sama dengan dokter untuk mengobati penyakit Niu Sheng. Tanjing dan Ni Dongyan pun berusaha akur dan menemani Niu Sheng makan di meja yang sama. Mereka pun berpura-pura bertemu untuk pertama kalinya. Keesokan paginya, Niu Sheng mendapatkan telepon dari sekretaris ayahnya yang memberitahu bahwa kematian ayah Tan ada hubungannya dengan perusahaan Ni Dongyan. Niu Sheng pun merasa sangat terstimulasi dan lebih banyak fragmen memori yang muncul di benaknya. Setelah pergi menemui psikiater, Niu Sheng segera mengunci diri di kamar dan merasakan sakit yang luar biasa. Dokter pun menjelaskan bahwa kesadaran Niu Sheng mengalami kemunduran dan situasinya lebih serius dari sebelumnya. Cara terbaik saat ini adalah dengan merangsang dia untuk memulihkan ingatannya sesegera mungkin, tetapi mungkin juga memiliki efek sebaliknya karena rangsangan yang berlebihan. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak, bye-bye.